Sebuah video komparasi yang tidak dibutuhkan, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ya, seperti yang kalian tahu, Xiaomi itu demen banget ngerilis HP dengan segmen yang berbeda. Tapi yang bikin bingung, harganya itu mepet banget coy. Sampai-sampai bikin orang mikir. Ya, sekarang ini gue mau bandingin Xiaomi 12T versus Xiaomi 12. Ya, kelasnya berbeda. Yang satu flagship, yang satu lagi adalah premium mid-range. Tapi pertanyaannya, dengan perbedaan levelnya yang satu ini, apakah jauh? Well, so welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Ngomongin soal desain layarnya dulu yang terlihat berbeda. Emang desainnya masih menggunakan punch-hole yang posisinya ada di bagian tengah atas, simetris. Tapi kalau kalian lihat pinggir kiri kanan Xiaomi 12, itu dibuat melengkung, bahkan bezel atas bawahnya itu terlihat lebih tipis ketimbang Xiaomi 12T, jadi terlihat lebih premium. Dan ngomongin soal kualitas layar, gimana? Well, untuk Xiaomi 12 menggunakan panel Super AMOLED, sedangkan Xiaomi 12T menggunakan AMOLED biasa. Tapi kalau gue pasang video secara bersebelahan, kasat mata nggak ada yang berbeda. Color akurasinya bagus, saturationnya bagus, vivid, udah support HDR10+. Hanya aja dalam segi brightness, Xiaomi 12 itu bisa lebih terang hit di 1200 nits. Jadi pemakaian outdoor pun lebih enak. Emang sih Xiaomi 12T punya ukuran layar yang lebih besar, lebih lega, dengan kualitas layar yang lebih tajam. Ya, ini lebih tajam, jadi apapun yang dilihat, pixelnya itu lebih rapat, gak kayak Xiaomi 12. Dan ngomongin soal refresh rate, semuanya udah support 120Hz yang bisa berjalan dengan baik, sekaligus ada 3 aplikasi yang gue pakai kayak Netflix, TikTok, dan YouTube itu masih ditahan 60Hz, tapi sisanya keduanya bisa berjalan dengan baik sampai posisi baterai habis total. Dan ngomongin soal kualitas ketahanan layar, Xiaomi 12 menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, dan untuk Xiaomi 12T menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi ya nggak sedurable Xiaomi 12. Dan buat kalian bertanya, Bang, apa bedanya atau keunggulan layar curve sama layar flat? Well, layar curve di Xiaomi 12 itu kelihatan premium tentunya, dan dalam segi kegunaan gak usah takut layar pinggir kiri kanannya kesentuh karena ada fitur Accidental Ignore Touch. Jadi ya, ini fungsinya kayak layar flat. Kelihatan premium, dan kalau misalkan sentuh pinggir kiri kanannya ya nggak akan ngeganggu. Tapi satu sisi, untuk nyari screen protector pengganti, Xiaomi 12T atau layar flat ya lebih menyenangkan sih, karena lebih gampang dan lebih murah. Dalam segi desain back cover tentu ini sama karena di Xiaomi 12 series juga. Dari bentuk kamera yang memanjang ke bawah, penempatan logo Xiaomi yang sama mengkilat, dan warna single color juga. Hanya mungkin beda di finishing. Xiaomi 12T dibuat lebih halus ketimbang Xiaomi 12 yang ada berasa serbuk-serbuk halus juga. Tapi ya ini opsional. Dan ngomongin soal build quality, barulah kelas flagship gak bohong. Emang Xiaomi 12 itu lebih tipis, lebih ringan, tapi frame metal dan back cover kacang itu berasa banget solid, berasa banget mahal premiumnya ketimbang Xiaomi 12T yang framenya berasa plastik dan back covernya pun berasa ya kurang kuat aja, walaupun ya ini masih solid. Dan tentunya Xiaomi 12T lebih berat, hit 200 gram. Tapi kalau misalkan kita lihat kesamaan di bagian bodi, ya ada 2. Dalam segi slot SIM, cuma tersedia 2 buat nambahin 2 nomor, tidak tersedia micro SD slot, dan sama-sama belum support fitur IP67 ataupun IP68. Jadi belum bisa direndam di air ataupun belum bisa dicemplungin ke dalaman air. Jadi jangan dilakukan secara sengaja. Nah, bagian yang kalian tunggu-tunggu, performa. Ini yang membedakan kasta suatu HP. Xiaomi 12 menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan skor Antutu bisa hit di angka 919 ribuan, sedangkan Xiaomi 12T menggunakan MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan skor Antutu bisa hit di angka 780 ribuan. Jadi ya kelihatan cukup signifikan. By the way, keduanya gue tes dengan versi Antutu yang sama di 9.4.4. Tapi apakah perbedaan angka segini
cukup bikin performanya berasa jauh? Well, enggak juga. Gue main Genshin Impact dengan settingan medium plus 60 fps, sama-sama stabil, tapi kalau kalian tanya, bang, mana yang lebih stabil? Xiaomi 12T jawabannya. Gue berasa main 1 jam itu lebih konsisten dan suhu pun lebih adem 1 derajat ketimbang di Xiaomi 12. Dan ngomongin soal Mobile Legends Bang Bang, kedua HP sama-sama bisa dioptimize mentok sampai settingan ultra baik di grafik maupun frame rate. Walaupun memang di Xiaomi 12T kemarin ada bug setelah baca komen kalian, jadi mesti dibuka tutup aplikasinya dulu baru bisa berjalan di 120 fps. Dan untungnya keduanya sama-sama bisa memberikan performa yang sama bagus. Tapi kalau kalian tanya, bang, gimana soal rendering video? Well, gue coba ngerender video keduanya menggunakan aplikasi yang sama, KineMaster, dengan video yang sama. Hasilnya, Xiaomi 12 masih lebih cepat sedikit ketimbang Xiaomi 12T. Jadi memang, kalau kalian nyari performa yang aman untuk jangka panjang, Snapdragon 8 Gen 1 di HP ini masih lebih oke. Walaupun ya ini membuktikan Xiaomi 12T gak kalah ngebutnya untuk HP premium mid-range. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan setup triple kamera, tapi yang menjadi pembeda tentu ada di bagian resolusi. Xiaomi 12 menggunakan 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766, 13 megapiksel ultrawide lens, dan 5 megapiksel super macro lens. Sedangkan Xiaomi 12T menggunakan resolusi 108 megapiksel 2 kali lebih tinggi dengan sensor Samsung ISOCELL HM6, 8 megapiksel ultrawide angle, dan 2 megapiksel macro lens. Untuk kualitas fotonya, mari kita bahas. Oke, untuk kondisi di daylight, walaupun HP ini sama-sama dari Xiaomi, tapi punya perbedaan karakteristik warna. Ya, ketika gue coba foto-foto pemandangan, Xiaomi 12 itu warnanya lebih saturated, ya lebih ke vivid, lebih ke dominan, condong saturasinya dimentokin ketimbang Xiaomi 12T yang punya warna natural. Tapi kalau misalkan gue foto close object, memang Xiaomi 12 punya karakteristik warna yang lebih bagus, tapi untuk detail keduanya tajam, dynamic range-nya bagus, ya tapi gue lebih prefer tetap ke Xiaomi 12T di kondisi daylight. Untuk hasil foto di kondisi low light-nya, menurut gue dalam keadaan auto Xiaomi 12T bisa mempertahankan kualitas warna yang terlihat cukup natural seperti apa yang gue lihat, walaupun memang kontrasnya sedikit naik dengan detail yang masih tajam, masih rapet, kontrasnya bagus dibandingkan Xiaomi 12 yang terlihat agak naik banget, terlihat lebih terang dengan detail yang berkurang jauh. Walaupun memang ketika sekarang ini gue foto di keadaan indoor, highlight di Xiaomi 12 masih lebih baik. Nah, gimana soal hasil foto di kondisi night mode sekarang? Lagi-lagi dalam segi detail, kontras itu masih terlihat natural di Xiaomi 12T ketimbang Xiaomi 12 yang terlalu over saturationnya. Terus detailnya pun juga masih kurang tajam, walaupun memang highlightnya lagi-lagi lebih bagus di Xiaomi 12. Lanjut ngomongin soal kualitas kamera depan. Xiaomi 12 punya resolusi 32 megapiksel, sedangkan Xiaomi 12T di 20 megapiksel aja. Terus untuk hasil foto gimana? Well, dalam keadaan indoor ketika gua coba selfie ataupun outdoor yang menghadap backlight belakang, Xiaomi 12 punya HDR yang bagus tanpa gua nyalain fitur HDR tersebut dengan cutting portrait yang lebih rapi. Ya, ini berasa flagshipnya, tapi dalam segi skin tone, gua masih lebih prefer di Xiaomi 12T karena lebih sesuai, gak pucat aja gitu. Kalau kalian lebih prefer yang mana? Coba komen di bawah. Oke, untuk kualitas perekaman video, kamera belakang di HP ini sama-sama support Optic Image Stabilization. Tapi dalam segi resolusi, Xiaomi 12 masih lebih unggul karena support 8K 24fps, walaupun ya agak gimmick juga sih. Terus support 4K 60fps dan ke bawah. Sedangkan Xiaomi 12T tertingginya mentok sampai 4K 30fps aja. Jadi biar adil, langsung gua aduin di kualitas 4K 30fps. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman menggunakan Xiaomi 12T dan Xiaomi 12. Kalau gue lihat dari viewfinder, memang di Xiaomi 12 itu agak patah-patah ndet-ndet ketika gue sekarang panning, tapi dalam segi karakteristik warna punya highlight lebih bagus di Xiaomi 12. Tapi menurut kalian gimana guys? Mana yang lebih bagus? Beserta komen juga kualitas mic-nya. By the way, gue sambil jalan ya. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman menggunakan Xiaomi 12T dan Xiaomi 12. Coba kalian komen ini di kondisi low light ya, gelap, cuman ada lampu-lampu dari jalanan, dan kualitas audionya juga. Coba komen di bawah. Gimana menurut kalian guys? Oke, jadi ini dia contoh Insta Story langsung dari aplikasi Instagram bawahnya. Di zoom, mana yang lebih detail, zoom out, zoom in, dan ya kayak gini lah.
Xiaomi 12 rasanya tuh kayak nyari fokusnya terus ya. Tapi Xiaomi 12T lebih konsisten. Tapi coba gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Perbedaan kapasitas baterai kedua HP ini ada selisih 500 mAh, tapi pertanyaannya, apakah yang besar selalu lebih unggul? Apakah angka tinggi otomatis bisa memberikan jaminan angka yang lebih tinggi juga? Jawabannya ya tergantung, karena yang bikin kapasitas baterai awet itu nggak cuma tinggi-tinggian mAh, tapi ada faktor lain kayak efisiensi chipset, RAM, software, dan masih banyak lain. Jadi ketika gue pakai kedua HP ini dengan koneksi WiFi yang sama, internet yang sama juga tentunya, brightness yang sama, volume speaker yang sama, kondisi ruangan yang sama untuk main Genshin Impact dengan settingan yang sama di medium plus 60 fps, nonton YouTube, scrolling Instagram, hasilnya Xiaomi 12 bisa dapat screen on time 7 jam 7 menit. Sedangkan Xiaomi 12T bisa dapat screen on time 7 jam 27 menit. Gimana? Ada selisih 20 menit? Ini nggak terlalu jauh loh untuk perbedaan 500 mAh. Jadi efisiensi di Snapdragon masih lumayan berasa. Walaupun ya sama-sama awet. Untuk kapasitas charging, ini perbedaannya 50%. Yang ini nggak usah ditanya, karena Xiaomi 12T support 120 Watt mid turbo charge, sedangkan Xiaomi 12 biasa support di 67 Watt mid turbo charge. Yang ketika gue coba nge-charge dari angka 1 sampai 100%, Xiaomi 12T bisa makan waktu 19 menit aja yang sangat cepat. Tapi dengan catatan kalian harus nyalain fitur boost chargingnya dulu. Kalau misalkan gak dinyalain, ya makan waktu 30 menit. Sedangkan di Xiaomi 12, ketika gue coba nge-charge dari angka 5 sampai 100%, makan waktu 53 menit. Jadi kelihatan lah ya perbedaannya sangat signifikan. Tapi ada satu hal yang bikin Xiaomi 12 tuh berasa banget flagshipnya dan beda aja ketimbang Xiaomi 12T, yaitu support 50 Watt wireless charging dan support reverse wireless charging sampai 10 Watt. Ya, jadi bisa terima daya dan ngeluarin daya juga kalau misalkan HP lain support wireless charging. Dan tentunya kalau misalkan kalian pengen support 50 Watt wireless charging, mesti beli wireless pad terpisah. Tapi kalau ngomongin soal brick charger, kedua HP udah di-include kok. Fitur-fitur di kedua HP ini 100% sama persis. Ya, nggak ada pembeda. Pertama, dimulai dari teknologi unlock yang menggunakan fingerprint under display dengan performa yang ngebut plus responsif. Kedua, tersedia heart rate monitor built-in di sensor sidik jari buat ngecek detak jantung. Ketiga, tersedia NFC buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP. Keempat, tersedia IR blaster seperti ciri khas Xiaomi buat gantiin semua remote yang ada di tempat kalian selama brand elektroniknya terdaftar di aplikasi Mi Remote. Kelima, koneksinya sama-sama support dual 5G di kedua SIM. Keenam, tersedia fitur stereo speaker, tapi untuk penempatannya kali ini gue lebih suka di Xiaomi 12 karena keduanya sama-sama ditaruh di pojok kiri. Jadi ketika kita pegang landscape kayak gini, speakernya itu nggak nutupin, jadi bisa keluar dari dua arah. Ketimbang Xiaomi 12T yang memang ketika gue pegang landscape kayak gini tuh ketutup, tapi suara di earpiece masih keluar, tapi yang masih agak kurang enak aja ya, berasa mendem. Dan ngomongin soal kualitas suara gimana? Well, gue langsung aja pasang volume atau pasang sound testnya, baru gue judge setelahnya. Gue mulai dari Xiaomi 12 dulu ya. Xiaomi 12T. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian masih kurang denger, ya tinggal diulang aja. Tapi menurut gua memang untuk overall suara lebih berasa balance di Xiaomi 12. Gak ada yang satu sama lain untuk nutupin bass, treble, ataupun vokal. Sedangkan di Xiaomi 12T, bassnya memang lebih berasa, tapi ketika di volume 100% agak berasa kresek-kresek pecah sedikit.
Jadi ya menurut gua Xiaomi 12 lebih baik. Ya untuk tingkat volume keduanya sih sama persis ya di kuping gua. Dan by the way, HP ini juga tidak ada port jack 3.5 bawaan. Gak ada. Penentu terakhir untuk kalian membeli di antara kedua smartphone ini ada di bagian harga dan varian. Untuk Xiaomi 12 ada 8/256GB dengan harga 9.999.000, tapi sekarang udah diskon di angka 8,5 juta. Sedangkan Xiaomi 12T sama tersedia di varian 8/256GB dengan harga 6.599.000, terus diskon di 6.399.000. Jadi kalau misalkan mau diadu ada selisih angka 2,1 juta. Kira-kira mending yang mana guys kalau mau beli di antara kedua HP nih? Coba komen di bawah beserta alasannya. Gue tungguin ya. Dan pastinya akan gue baca. Jadi pastikan tulis. So guys, kesimpulannya memang jelas kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan dengan selisih harga yang bisa dibilang gak gitu jauh 2,1 juta, kelihatannya spek dari kertas mirip. Tapi ya status flagship di Xiaomi 12 gak bohong. Walaupun ya satu sisi di Xiaomi 12T ini beneran flagship killer banget sih. Jadi gue akan kasih tunjuk kelebihannya. Kalau misalkan kalian beli Xiaomi 12T yang didapat ini 12T, ini 12. Jadi Xiaomi 12 dulu yang kalian dapat adalah layar melengkung, body premium mahal plus compact, fitur reverse dan wireless charging, performa yang lebih ngebut, dan speaker yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian beli Xiaomi 12T, keunggulan yang didapat adalah 120 watt turbo charge yang ngebut banget, baterai yang sedikit lebih awet, kamera yang lebih bagus, layar yang lebih besar plus lebih tajam, dan tentunya performa yang lebih stabil. Jadi kalau misalkan kalian tanya sekarang, Bang, kira-kira lu akan pilih yang mana? Jawabannya ya jelas, Xiaomi 12 lebih sesuai dengan kebutuhan gua pribadi dan terutama ini compact. So thank you for watching, jangan lupa like dan gue berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian untuk menentukan pilihan mana yang harus kalian pilih. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.